Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada mata kuliah utilitas bangunan. Kita bicara sekarang tentang materi sistem transportasi vertikal khusus lift. Oke, lift atau elevator seperti yang kita tahu itu adalah kereta alat angkut untuk mengangkut orang atau barang dalam suatu bangunan dalam arah yang vertikal ya teman-teman. Nah, liftnya itu juga memakan volume gedung yang lokasinya akan menentukan efisiensi gedungnya, dan umumnya itu lift digunakan pada bangunan berlantai banyak. Minimal bangunannya dengan tinggi 4 lantai. Memang pada beberapa kasus bangunan dengan hanya 2 lantai atau 3 lantai saja juga membutuhkan lift pada alasan-alasan khusus, misalnya tentang kesehatan ya, untuk orang-orang difabel dengan kursi roda dan lain-lain gitu, pada alasan alasan tertentu di mana instalasi lift itu diperuntukkan pada lantai rendah, atau mungkin juga bisa terjadi pada rumah tinggal yang membutuhkan. Oke, sebelumnya kita bicara sejarah lift dulu. Pada tahun-tahun 236 sebelum Masehi, di mana ada karya-karya arsitek Romawi Vitruvius, Archimedes juga membangun lift pertamanya, atau biara Sinai gitu ya. Jadi sistem-sistemnya itu mesin caps yang ditarik gitu ya dengan tali rami. Ada abad ke-17 juga ada prototipe lift pertama diletakkan di bangunan istana di Inggris dan Prancis. Kemudian pada tahun 1793 ada Ivan Kulibin menciptakan lift dengan mengangkat skrup mekanisme untuk istana musim dingin Sankt Petersburg. Kemudian tahun 1816 juga didirikan lift di bangunan utama dari subdesa bernama Arkhangelsk Moskow gitu ya. Kemudian di tahun 1857 juga lift Otis pertama ini. Nah ini maaf. Nah ini lift Otis pertama diperkenalkan gitu ya. Derek yang aman untuk pemilihan vertikal secara mekanis. Jadi liftnya Otis ini sebagai tombak terjadi di Amerika pertama kali sejarah dalam perlifan. Kemudian lift listrik pertama juga pada tahun 1880 dibuat oleh Werner von Siemens. Kemudian pada 2004 ada pemasangan lift penumpang tercepat di dunia di gedung Taipei 101, kecepatannya 1010 meter per menit atau sekitar 60,6 km per jam. Oke, kita masuk ke macam-macam lift. Seperti yang teman-teman tahu, kita ada beberapa macam lift. Ada lift penumpang, lift barang, dan dumb waiters. Dumb waiters untuk biasanya lift makanan. Kemudian ada lift pemadam kebakaran. Nah, di lift penumpang kita ada untuk kegiatan perniagaan, perdagangan, di kantor juga, di rumah sakit, di hotel dan apartemen. Untuk lift barang dan dumb waiters itu untuk perdagangan atau uang atau buku ya teman-teman, karena uang dan buku itu cukup berat, makanan juga, cairan-cairan yang ada di makanan itu cukup berat, jadi memerlukan lift barang khusus gitu. Kita bicara tentang sistem lift, jadi ada dua ya, dengan hidrolik dan dengan traction elevator gitu ya. Sistem traction atau gearless itu mesin liftnya ada di atas menggunakan sistem katrol, biasanya digunakan untuk bangunan perkantoran, pertokoan, hotel, apartemen, rumah sakit, dan sebagainya yang lebih dari 4 lantai. Kemudian yang kedua yang kita tahu itu sistem hidrolik, itu mesin liftnya ada di bawah dengan sistem silinder dan piston gitu. Jenis ini tuh terbatas untuk bangunan dengan ketinggian 3-4 lantai, dan sistem ini biasanya digunakan untuk lift barang atau lift uang. Jadi yang biasanya kita tahu, lift-lift yang biasanya ada termasuk di gedung FAD kita itu adalah lift traction elevator ya, atau pakai mesin mesin lift gitu ya. Yang umum kita gunakan gitu. Sedangkan yang hidrolik itu biasanya untuk lift-lift barang yang besar gitu ya teman-teman. Karena sistemnya itu ada bau-bau oli gitu ya. Jadi itu khusus pada angkutan-angkutan barang yang cukup berat dan tidak terlalu tinggi juga lantainya. Oke, ini bedanya ya teman-teman, bahwa traction elevator itu juga use cables, pillars, kemudian counterweight to lift the cab, ada can be used in building of all heights, kemudian dia bisa juga untuk kecepatannya tuh cukup cepat, dan kemudian liftnya tuh cukup smooth gitu ya teman-teman, nggak terlalu
kayak lift barang gitu ya. Saya pernah naik lift barang itu juga agak kurang enak gitu memang, dan ada bau-bau oli gitu. Kemudian hydraulic elevators atau lift hidrolik itu tadi ya, untuk lebih baik pada digunakan pada transportasi yang berat-berat seperti mengangkut uang, buku, kemudian bisa juga mobil ya teman-teman, itu juga bisa masuk itu menggunakan lift barang. Oke, ini kita bicara traction elevator, ada ruang mesin, di mana yang teman-teman bisa tahu, ada ruang luncur dan ruang dasar ya, lift pit. Gitu. Nah ini ruang mesinnya biasanya di atas gitu ya, dia tempat untuk menempatkan mesin atau motor yang dilengkapi dengan panel kontrol. Kemudian biasanya ruang mesinnya itu dilengkapi dengan pengatur udara atau alat pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan ruangan agar tidak terlalu panas, sehingga sistem kerja panelnya mesinnya itu tidak terganggu. Kemudian ada ruang luncur ya teman-teman, itu area meluncurnya lift itu, hoistway ya, tempat meluncurnya lift itu. Kemudian dia dibangun dari dinding beton atau dinding bata dengan rangka tertentu, dan ukurannya itu juga dilengkapi dengan pintu masuk dan pintu keluarnya penumpang. Jadi sistemnya juga pintu masuk dan pintu keluarnya penumpang tuh kalau teman-teman bisa tahu juga ada yang tidak hanya satu pintu, bisa jadi 2 pintu mengkoneksikan antara bangunan satu dengan bangunan lain. Kita masuk lewat mana, keluarnya juga arah sebaliknya juga bisa gitu ya. Tidak pada arah yang sama bukaan pintunya. Kemudian setiap pintu lift juga dilengkapi dengan tombol-tombol untuk tempat pemberhentian, dan di dalamnya itu dipasang tombol yang berhubungan dengan pintu keluar lift juga. Kemudian ada dasar lift. Nah, dasarnya itu merupakan tempat pemberhentian paling akhir dari lift. Bisa berupa buffer sangkar dan buffer pengimbang. Karena letaknya ada di bagian paling bawah, jadi harusnya ada dibuat dari dinding yang tidak rembes air. Dan ukurannya juga tergantung dari liftnya itu sendiri. Ini ada komponen-komponen liftnya yang teman-teman bisa tahu. Ini untuk yang double-double double-double pulley-nya ya, teman-teman. Gitu kira-kira. Oke, kemudian ada persyaratan lift, di mana tiap unit lift itu mempunyai motor penggerak sendiri-sendiri, seperti yang teman-teman lihat pada yang sebelumnya. Ini motor-motornya harus ada sendiri. Kemudian minimal jumlah kabel bacanya itu boleh dipakai itu adalah 3 buah. Bila memakai sistem lilitan dan harus memenuhi syarat-syarat standar yang ada. Balok pemikul mesin liftnya juga harus terbuat dari baja profil atau beton bertulang. Relnya juga harus dari baja profil. Kemudian pada lift juga harus ada pintu darurat yang terletak di bagian atas liftnya. Kemudian daya muatnya harus ditetapkan. Dan bila melebihi kapasitas secara otomatis harusnya liftnya nggak boleh bergerak ya teman-teman. Karena akan membahayakan apabila melebihi kapasitas yang sudah ditentukan dan sudah diuji. Kemudian pintu liftnya juga harus membuka dan menutup secara halus. Kemudian di dekat pintu masuk dan di dalam liftnya itu ada dilengkapi tombol, ada indikator kedudukan liftnya juga. Kemudian juga harus ada penerangan yang cukup dan ada komunikasi untuk emergency call apabila terjadi kemacetan. Kemudian juga kecepatannya harus konstan dan halus saat berhenti dimanapun, lantai manapun. Dan khusus untuk lift penumpang itu intervalnya tidak boleh lama, karena apalagi kantor ya teman-teman, itu harus cepat. Pertimbangan perencanaan lift juga ada dari data gedung tuh, kita harus tahu dulu karakteristik bangunannya bagaimana, meliputi jumlah lantainya, tinggi bangunannya, ada jarak antara lantai dasar dengan lantai teratasnya, ada karakteristik penghuni, kita juga perlu tahu nih berkaitan dengan fungsi bangunannya seperti yang saya bilang, bahwa ketika itu lift adalah untuk kantor atau biasa apartemen juga harus cepat karena banyak kebutuhan yang harus diakomodasi, membutuhkan juga waktu yang lebih singkat gitu ya. Nah, faktor penentu kualitas liftnya itu bagaimana kita dalam merencanakan itu bisa dihitung melalui waktu tunggunya, kapasitas atau daya angkut, ada round trip time juga, dan travel time. Ini dia maksudnya waktu intervalnya itu tadi, bahwa lama waktunya itu rata-rata kalau untuk perkantoran 25-45 detik, apartemen 50-150 detik, hotel 40-70 detik, asrama 60-80. Oke, selanjutnya juga ada daya angkut atau handling capacity, di mana daya angkutnya itu tergantung pada kapasitas dan frekuensi pemuatannya. Dan standar daya angkutnya itu dihitung per 5 menit saat
rush hour ya teman-teman, saat sibuk. Jadi liftnya tuh caranya teman-teman ngitung itu dari situ. Kemudian ada kapasitas ruang lift yang tersedia biasanya 6 sampai 24 orang tiap liftnya. Oke, kita sudah tahu semua. Ini ada intermezzo aja sedikit, lift-lift khusus, di mana ini contohnya liftnya transparan. Kemudian ada contoh lift-lift dengan 3D, 3 dimensi. Dan ini yang saya tadi ceritakan bahwa dumb waiters ya, biasanya untuk makanan atau uang yang kecil-kecil gitu. Ukurannya kecil, biasa dipakai untuk mengantar makanan dan minuman dan lain-lain seperti itu ya. Juga bisa untuk buku dan uang ya, biasanya di bank. Kecepatannya itu berkisar antara 300 feet per menit dengan kapasitas angkutnya biasanya sekitar 50 kilo. Oke, terima kasih. Sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.